pagi. Jadi hari ini saya melaksanakan aksi nyata untuk modul 1.4 terkait tentang bahasan budaya positif. Di dalam budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama, yaitu yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan di dalam sini nanti kita akan mengulas kembali apa pengertian tentang disiplin, apa itu nilai-nilai kebajikan universal, yang nantinya akan kita gunakan untuk merumuskan atau menyusun keyakinan kelas untuk menggantikan posisi dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua adalah tentang teori motivasi. Ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Pada saat saya mempelajarinya, ada hal yang paling menarik, yaitu penghargaan itu ternyata juga sama posisinya dengan hukuman. Padahal selama ini kita berasumsi bahwa penghargaan itu adalah sesuatu yang positif, yang menimbulkan hal positif juga yang dialami oleh murid itu dalam jangka panjang. Ternyata efek dari penghargaan itu hanya jangka pendek dan posisinya sama dengan pemberian hukuman, porsinya gitu ya. Nanti kita ada bahas tentang ini. Dan motivasi-motivasi apa saja yang mempengaruhi perilaku murid di sesi ini nanti kita bahas. Kemudian sesi 3 yaitu tentang bahasan yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti yang menggantikan posisi dari peraturan kelas maupun tentang kesepakatan kelas. Seolah-olah ini adalah next levelnya begitu. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada juga pembahasan tentang dunia berkualitas. Nanti kita bahas bersama apa itu dunia berkualitas. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol. Nah ini yang posisi yang lebih, di sini kita akan bahas lebih detail tentang cara menangani atau usaha kita dalam menangani murid-murid yang bermasalah, di mana kita pada umumnya mengambil posisi 5 kontrol ini. Dan di antara 5 kontrol ini ada kontrol teman, ada kontrol pembuat rasa bersalah, ada kontrol juga sebagai pemantau, ada sebagai penghukum, ada juga yang terakhir yang paling dianjurkan yaitu posisi sebagai manajer. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah tentang yang keenam, yaitu tentang segitiga restitusi. Nanti kita juga bahas bersama apa itu restitusi dan apa itu langkah-langkah pelaksanaannya sesuai dengan tahapan dari segitiga restitusi. Oke, kita lanjut. Pertama kita akan bahas tentang miskonsepsi atau salah persepsi atau salah konsep terkait kontrol. Dimana selama ini kita itu berasumsi bahwa ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita itu merasa sebagai guru bahwa kita bisa mengontrol atau mengatur murid seperti apa yang kita hendak gitu. Jadi murid di dalam kelas kita itu mungkin akan menuruti segala apa yang kita perintahkan, itu asumsi kita. Tapi ternyata dari keseharian kita tentu kita akan menemui murid-murid kita yang sedikit tidak patuh terhadap apa yang sudah kita sepakati. Begitu. Kemudian bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi selama ini apa saja yang kita anggap itu positif tentu akan berakibat yang positif pula, bermanfaat dan efektif. Ternyata nanti kita pelajari bahwa pemberian seperti yang tadi saya katakan, bahwa pemberian penghargaan itu ya kan sesuatu yang positif gitu ya, sesuatu yang menghindari dari kontak fisik atau penghukuman. Tapi ternyata hal positif tersebut ternyata tidak efektif tersebut. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita beranggapan bahwa ketika seseorang kita berikan kritik, itu dapat memperkuat motivasinya, dapat memperkuat keyakinannya terhadap suatu hal yang baik. Ternyata tidak semua kritik yang kita berikan itu dapat mengubah perilaku seseorang itu menjadi lebih baik. Malahan yang terjadi adalah kebalikannya, di mana ketika kita memberikan kritik di sini dalam halnya kepada siswa itu menjadi lebih malas, ya, menjadi lebih tidak percaya diri, jadi agak insecure ya istilahnya ya. Jadi ada efek jelek atau efek negatif dari pemberian kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kan seperti kita nih, posisinya kita sebagai guru, kita lalu berpikiran bahwa kita tak apa-apa kita memaksa murid kita untuk melakukan apa yang kita hendaki, walaupun ternyata itu kita tidak mempertimbangkan perasaannya, tidak mempertimbangkan latar belakangnya, begitu. Ya, ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, misalnya kita tak peduli dia jaraknya jauh, tak peduli dia dalam keadaan tidak sehat atau bagaimana, kita menyamaratakan untuk keadaan dari setiap murid di kelas, gitu ya. Paradigma baru sekarang itu atau pendidikan sekarang itu lebih mengarahkan kita ke teori kontrol ketimbang ke teori stimulus dan respon. Di sini misalnya yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Dan tentu saja ya kita juga pahami bahwa kebutuhan kita sudah pasti berbeda. Dari teori kontrol ini bahwa realitas kebutuhan masing-masing itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan kita ketahui bahwa setiap orang pasti punya pendapat masing-masing. Makanya kita ada pro dan kontra. Pasti tiap orang itu pasti ada yang berbeda, begitu. Ya. Jadi ada beberapa teori dari stimulus respon yang kemudian diusahakan diperbaiki dengan kita mempelajari teori dari kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi di teori kontrol ini kita berusaha untuk ketika anak itu bermasalah atau murid itu bermasalah, kita tidak langsung menjudge-nya, suatu yang dia buat itu salah. Seperti tadi barusan kasus dari muridnya Bu Nila ya. Jadi kasus dari murid Bu Nila itu dia membela temannya karena temannya itu ada suka sama temannya yang perempuan. Kemudian karena ada gosip-gosipnya dia dapat dari temannya yang lain, itu dia malah pacaran sama tuh cewek suka sama temannya yang cowok lainnya. Jadi dia merasa tercampakkan begitu. Serumit itu percintaan. Jadi dia mengajak dan curhat sama temannya yang lain. Dia bilang, aku suka sama cewek ini, tapi cewek itu malah suka sama temannya yang lain. Dia sakit hati. Jadi dia curhat sama temannya yang lain. Dan temannya yang lain ini kebetulan punya teman di luar yang besar-besar, anak SMP, anak SMA. Jadi dia curhat, udah kita gebukin aja. Nah gitu jadi ceritanya. Jadi membalaskan sakit hatinya, dia mau proyek tuh. Ya, jadi tapi tadi begitu sudah saya panggil ke dalam, saya juga berusaha untuk menerapkan hal ini. Jadi saya tidak langsung menjudge kamu itu mau ngeroyok apa gitu. Kau tahu nggak itu salah? Kan kita tidak bisa langsung seperti itu, ya. Jadi kepada temannya yang membela itu, yang mengajak temannya untuk keroyokan itu, tadi saya berusaha untuk sebenarnya baik, nah sepertinya gitu. Dan kita berusaha mengembalikan identitasnya itu dengan cara bahwa setiap orang bakalan atau kemungkinan besar melakukan suatu kesalahan. Jadi kita bilang wajar gitu kamu tuh bela teman. Siapa sih yang nggak mau bela teman? Namanya juga setia kawan, begitu. Teman dekatnya pasti dibela. Jadi kita pertama-tama kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita memberikan penguatan kepadanya bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya benar menurut cara pandang dia. Kemudian baru kita perbaiki identitasnya dengan cara memberikannya pandangan yang lain bahwa walaupun baik secara pertemanan, tapi dengan dia mendukung temannya itu melakukan hal yang salah, ya artinya hal baik itu belum tentu
jadi benar begitu. Jadi kita tidak langsung menjudge bahwa perlakuannya itu salah gitu ya. Jadi pasti dia ada tujuan dalam melakukan hal itu. Itu dari teori kontrol. Yang kedua, yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori stimulus respon itu menganggap bahwa orang lain itu bisa mengontrol kita gitu. Sedangkan teori kontrol, yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Apa yang bisa mengontrol kita? Yaitu keyakinan kita. Jadi teori kontrol itu mengatakan demikian. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, yang sama dengan yang di atas. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali orang lain itu sudah memiliki keyakinan yang sama dengan kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada saat kita berusaha dengan cara baik, kemudian gagal, mau tidak mau kita pakai paksa. Nah ini yang kita lakukan di kelas misalnya, anak-anak nggak mau patuh, kita kasih hukuman biar dia, itu kan pemaksaan, gitu ya. Tapi dalam teori kontrol ini adalah yang dicari yaitu kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita ajak kolaborasi, memikirkan dan membuat kesepakatan bersama. Stimulus respon mempunyai pemikiran yaitu model kalah menang. Model kalah dan menang. Jadi ada yang dia yang bisa mengontrol, dan dia yang menang. Yang dikontrol ya di dalam posisi yang kalah, begitu. Sedangkan dalam teori kontrol ini dia berpikir tentang menang dan menang. Ini win-win solution lah biasanya kita ketemu ini ya. Jadi sama-sama enak, sama-sama memiliki keyakinan dan kesepakatan yang sama. Dan dijalankan, diharapkan dapat dijalankan lebih lebih bertanggung jawab karena ini atas dasar dari kesepakatan bersama. Lanjut, jadi kita masuk ke tahapan intinya, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika mendengar kata disiplin, biasanya yang ada di benak kita itu, disiplin itu artinya, kalau saya itu disiplin artinya taat aturan. Ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Kemudian di sini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Yang namanya disiplin kalau melanggar langsung dihukum, gitu. Padahal ini sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Nah, jadi kita akan masuk ke disiplin positif. Jadi nanti kita menghindari pemberian hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi nanti untuk menerapkan kata disiplin ini, kita ubah menjadi disiplin positif, itu kita tidak memberikan hukuman. Nanti kita bahas lagi, apa sih cara nerapinya gimana kalau nggak pakai hukuman. Anak-anak kan baru patuh kalau misalnya ada hukuman, ada konsekuensi. Nah nanti kita pelajari. Nah di kurikulum Merdeka ini saya perhatikan itu pada dasarnya banyak merujuk kepada pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini disebutkan bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya intrinsik, internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, tapi ada lanjutannya ya. Jika tidak ada motivasi dari dirinya sendiri, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Dalam hal ini tentunya jika murid tidak disiplin, pihak luarnya ya guru, orang tua, gitu ya. Karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi peran guru atau orang tua juga masih memegang peranan penting dalam mencoba untuk anak-anak ini meyakini sesuatu sehingga bisa timbul motivasi intrinsik di dalam dirinya. Kemudian untuk mencapai disiplin positif ini,
nanti kesepakatan kita itu berasal dari nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Jadi di sini mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar agar mencapai tujuan yang mulia. Jadi mengontrol diri kita sendiri untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah prinsip-prinsip mulia, dan nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa sih maksudnya universal? Kita lanjut lagi di sini. Oleh karena itu di dalam kurikulum Merdeka kita mengenal istilah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu induk yang digunakan di kurikulum Merdeka sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi untuk menimbulkan disiplin positif tersebut digunakanlah kalimat positif atau nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak berupa kata negatif seperti jangan. Ada mandiri, ada bernalar kritis, ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, dan ada kreatif. Kemudian dari IBO Primary Years ini ada nilai-nilai kebajikan universal, artinya bersifat umum ya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Jadi selain dari profil pelajar Pancasila, dalam nanti kita merumuskan keyakinan kelas, IBO Primary Years Program ini juga bisa jadi panduan kita dalam menentukan nilai-nilai kebajikan yang hendak kita rumuskan bersama. Contoh satu, ketika kita menginginkan anak-anak atau murid itu tidak berlari-lari di selasar misalnya, kita menghindari penggunaan kalimat negatif dengan jangan berlari-lari di selasar. Kita ubah menjadi, pertamanya itu langkah pertama kita ubah menjadi kalimat positif dulu yang bermakna positif. Jadi berjalanlah perlahan di selasar. Kemudian nanti kita jadikan lebih universal atau lebih umum lagi, bahwa ada mengapa kita sadarkan ke murid apa sih tujuannya untuk berjalan perlahan di selasar, tidak berlari. Jadi dari kata yang kalimat positif berjalan perlahan, kita kasih paham juga ke siswa bahwa satu adalah menghargai. Kalau soalnya kita berlari kencang itu kan bunyinya bisa menimbulkan juga penyakit yang lain. Jadi kita bisa pertama kali menghargai sesama. Jadi kita pakai mana yang lebih nilai-nilai kebajikan yang menjadi pusat atau menjadi utamanya dari perilaku yang kita harapkan, gitu ya. Yang bagian kedua ini kita membahas tentang teori motivasi. Nah ini tadi saya sempat bahas sebentar bahwa seseorang dalam melakukan sesuatu hal pasti didasari atas motivasi tertentu tujuannya ya. Motivasi itu kan tentu akan ada arah tujuannya dia mau ngapain, gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, dari perilaku siswa kita atau murid kita, atau tidak juga ya, ini juga dari kita secara umum. Yang kita lakukan selama ini dari teori-teori pendidikan atau teori-teori tingkah laku, teori behavioristik itu menganggap bahwa seseorang melakukan sesuatu hal itu didasari oleh 3 motivasi. Seseorang berperilaku itu ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, murid datang awal, ada beberapa motivasi yang dia miliki. Bisa saja karena memang dia suka datang awal, karena dia suka sepi dulu, datang enak dia nggak suka keramaian, dia nggak mau nyebrangnya nanti susah, bisa saja.
atau dia tidak mau datang telat supaya tidak dihukum guru. Jadi yang pertama, dia berperilaku sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, seseorang berperilaku itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini kalau murid ya banyak ya. Untuk seumuran anak-anak sekolah dasar ini kan kita masih sering lihat mereka ya sedikit minta puji ya. Jadi minta puji dengan gurunya gitu. Jadi dia suka sekali tuh dihargai oleh temannya, mendapatkan pengakuan oleh temannya, mendapatkan pengakuan oleh gurunya gitu ya. Jadi salah satu motivasi dia berperilaku seperti itu, rajin misalnya, itu salah satunya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang diharapkan dari teori-teori ini, teori tentang behavioristik ini menginginkan tujuan utamanya itu tercapainya bahwa perilaku yang timbul khususnya di bidang pendidikan ya, perilaku yang timbul oleh siswa itu ditimbulkan oleh motivasi dari keyakinan bahwa dia itu menghargai nilai-nilai yang berlaku. Misalnya dia tidak berkelahi itu karena menyadari keyakinannya tentang saling mengasihi. Terus dia tidak buang sampah sembarangan karena dia menyadari atau meyakini nilai-nilai kebajikan yaitu peduli lingkungan. Hukuman atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Nah ini banyak nih murid kayak gini nih ya. Jadi dia kurang konsentrasi, jadi yang dilakukannya dia gambar tuh, atau coret-coret di bukunya, atau coret-coret di meja, atau coret-coret temannya. Nah tuh sampai ada yang coret teman, saking dia gabut gitu ya, coret-coret ya, buku, meja, dirinya sendiri, temannya juga dicoret. Ya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Kalau orang tiba-tiba tanya kan bisa gagap tuh, ya kan? Kagok gitu kan? Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang tergagap dan terkejut tersebut. Nah di sini Pak Seno membiarkan teman-teman Iva menertawakannya dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak menjadi tertawa. Menurut Bapak Ibu, yang dilakukan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Udah benar ya tekniknya? Yang tadi perilaku Iva termasuk konsekuensi karena dari gurunya cuma disuruh cuma dari ditertawakan teman, dari dipercayainya oleh gurunya. Tapi kalau seandainya dari hukuman, misalnya gurunya menyuruhnya untuk push up misalnya, push up atau berdiri di depan kelas, atau nah itu baru hukuman Pak. Kalau misalnya konsekuensi, misalnya cuma ditertawakan, ya itu ya memang itu konsekuensi karena dari akibatnya perbuatannya kayak gitu. Ya malas gitu ya. Untuk kecilnya dia ditertawain. Iya. Oke. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Epi coba. Saya sependapat dengan Bu Dian karena kalau hukuman pasti gurunya itu memberikan suatu hukuman. Dan kali ini kan Hanya beberapa hal yang dia dapatkan karena kesalahannya. iya. Oh, oke. Ada yang lain? Ini hukuman atau konsekuensi? Saya pengen tanya itu, saya pengen dengar pendapat Bu Lamia deh. Coba Bu kasih Bu ulang. Soalnya biasanya guru senior nih yang paling lihai. Kalau menurut saya
saya sih itu hukuman Pak ya. Harusnya pada saat guru menerangkan atau memberikan pelajaran kan si Iva itu tadi mendengarkan penjelasan guru, jadi sehingga ketika dia ditanya bisa menjawab. Nah, jadi walaupun kita tidak, menurut saya Pak ya, walaupun hukuman yang diberikan guru itu sebenarnya terlalu berlebihan. Jadi itu hukuman ketika dia ditertawakan oleh temannya, nah itu konsekuensi dari hukuman yang dia terima. Gitu. Jadi dipanggil ke depan itu hukuman, ditertawakan itu konsekuensinya. Walaupun hukumannya ya harusnya tidak seperti itu Ya, gitu benar. ya. Nggak apa-apa, ini kan studi kasus, nggak apa-apa. Kita kan contoh aja. Oke, jadi benar yang dikatakan oleh Vidya juga, Vidya juga, Ibu juga, Bu Lam juga ya. Jadi di sini emang ada garis tipis antara hukuman dan konsekuensi. Dari teorinya itu hukuman adalah sesuatu hal yang diberikan atau diperlakukan ke siswa secara serta-merta, langsung spontan. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu hal yang diperlakukan, tapi hal ini sudah disepakati sebelumnya. Jadi misalnya terlambat 5 menit masuk ke kelas, tidak boleh istirahat. Nah itu kan sudah di kesepakatan awal dulu tuh. Nah itu namanya ketika dia dihukum, ketika dia menjalankan hukumannya itu, yaitu tidak boleh istirahat, itu tidak termasuk dalam kategori hukuman lagi karena sudah disepakati sebelumnya. Jadi itu maksudnya konsekuensi. Tapi pada saat kalau misalnya kita pemberian atau perlakuan itu serta-merta, misal kayak tadi itu Pak Zeno tiba-tiba dia tak bisa kan, si Evanya langsung suruh maju, ditertawakan, toel hidungnya kan langsung tanpa kesepakatan. Kan tidak mungkin kan ada kesepakatan, kalau tidak bisa jawab nanti hidungnya toel, kan tidak mungkin kayak gitu kesepakatan. Contoh hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jika dia melakukan suatu kesalahan, tuh anak harus mendapatkan hukuman atau mendapatkan penderitaan. Itu teori dari hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena sudah disepakati sebelumnya. Jadi kalau udah ada kesepakatan, tetap melanggar, artinya harus ada yang terjadi, ya kan? Sesuai dengan konsekuensi atau sesuai dengan kesepakatan yang udah disusun. Kalau restitusi, nanti kita bahas tentang restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Misal kayak tadi kejadiannya, itu dikasih pilihan. Mau tetap berkelahi, manggil temannya dengan konsekuensi kelahi di luar, urusannya bisa sama polisi, atau mau baikan, atau mau bersama-sama gitu. Jadi kita kasih mereka pilihan. Jadi tidak serta-merta kita hukum gitu ya. Nggak langsung saya cubit gitu langsung serta-merta, atau karena kita tidak ada kesepakatan ya tidak bisa artinya konsekuensi ya, karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Cuma kita secara verbal aja ngasih tahu kalau misalnya berkelahi bakalan dikeluarin. Kan cuma verbal, tidak ada kesepakatan secara tertulis gitu ya. Kemudian dari hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Seperti kita lah, kita pernah dihukum sama guru, kadang-kadang masih ada tuh yang kita ingat sampai sekarang, yang hukuman yang pernah diberikan oleh guru, membekas gitu ya. Tidak nyaman untuk murid tapi jangka pendek. Mengapa bisa jangka pendek? Karena ini sudah disepakati. Dia tahu tuh resikonya kalau dia melanggar seperti ini. Nggak piket, nggak bisa istirahat misalnya. Udah habis nih, setelah dia istirahat kan dia nggak ingat lagi habis itu. Jadi gitu ya. Jadi jangka pendek gitu efeknya. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dan anak atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Karena dia merasa diperlakukan dengan lebih manusiawi. Saat melakukan kesalahan, kita kasih mereka kesempatan untuk memperbaiki diri.
memperbaiki hubungan dengan temannya. Jadi dia merasa ya diperlakukan tidak seperti anak kecil gitu, dikasih pilihan, ya itu intinya. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kalau hukuman itu seolah-olah ada tuh anak kadangnya suka dia ngadu ke gurunya. Awas kau biar kau kena marah dulu, gaduan kan. Dia adukannya ke guru, dia suka tuh ketawa. Saya pernah ya lihat mood saya, dia ngadu ke saya. Secara tidak sadar kan kita merespon nih. Tuh anak tak kita kasih apa sebagai hukuman, dianya yang lapor itu ketawa. Ternyata itu tidak bagus juga jadinya, ya kan? Dia ngaduin temannya, dia lihat temannya kena hukum, dia ketawa. Ada yang salah berarti ini. Konsep melakukan hal yang baik itu jadi salah gitu. Sedangkan di konsekuensi korban bisa diabaikan. Misal konsekuensinya kalau nendang teman dihukum berdiri 5 menit. Udah si yang bersalah itu ya kita hukum dia berdiri 5 menit. Korbannya kita kasih apa gitu kan enggak. Yang penting tuh anak udah dihukum. Yang korban yang ditendang udah duduk aja biasa. Kan gitu. Jadi diabaikan korbannya. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti, bukan ganti rugi ya. Jadi misalnya dia menendang kelahi, temannya itu dikasih pilihan, misalnya kamu mau apa nih? Nanti misalnya kami akan melibatkan dalam permainan setiap pagi kami berolahraga, saya akan masukkan dia dalam kelompok saya Pak. Jadi berteman sama-sama. Jadi korbannya itu yang semula biasanya si korban ini kan orang-orang yang dikucilkan nih, ya orang-orang yang lemah, yang nggak suka diajak. Kalau ada kelompok dia paling terakhir biasanya korban bulian lah, dan dia diajak, jadi dapat ganti ruginya seperti itu gitu, ya. Kemudian kalau hukuman itu anak atau murid akan tersakiti, konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman dan melakukan hasil kesepakatan itu. Kalau restitusi, murid mendapatkan penguatan. Penguatannya dalam hal apa? Diingatkan kembali akan nilai-nilai kebajikan. Jadi disadarkan kesalahannya, diberikan nasihat, kemudian dikasihkan pilihan kira-kira kamu untuk memperbaiki kesalahan ini, kamu apa yang bisa kamu lakukan. Jadi dengan cara seperti itu diharapkan anak-anak itu karakternya menjadi lebih kuat. Kalau hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Ada anak-anak yang makin dikerasin, makin dikasih hukum, makin keras hatinya. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Ya, hilang sudah kasusnya, hilang juga bisa lagi diulanginya lagi dengan konsekuensi yang sama. Dia udah tahu nih, paling cuma nggak disuruh istirahat, diulanginya lagi, paling nggak usah istirahat gitu. Kalau restitusi, di sini masalah terpecahkan. Jadi misalnya yang dilakukannya dikasih pilihan untuk memperbaikinya, hubungan kembali berjalin dengan baik, gitu ya. Anak-anak mendapatkan penguatan dan penyadaran kembali akan nilai-nilai kebajikan, sehingga karakternya menjadi lebih kuat. Itu yang diharapkan. Ini sama aja ya. Kita lewat, lanjut. Itu ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang tadi saya bahas. Dihukum oleh penghargaan. Lucu kan? Seharusnya kalau penghargaan itu kan artinya positif ya, bermakna positif. Tapi di sini kok dihukum oleh penghargaan. Pertama di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi anak-anak itu kalau misalnya dikasih penghargaan, motivasinya itu timbul jika ada penghargaan, jika dikasih imbalan. Kalau tidak ada imbalan, tidak dikerjakannya. Jadi bukan berasal dari kemauan dia sendiri, tapi atas dasar ada sesuatu yang dia inginkan. Jadi tidak bagus juga. Jangka pendek dia melakukan suatu hal itu hanya berlangsung pada saat dia dikasih imbalan saja. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah ini ya karena kita baru juga sama ya, saya juga baru belajar tentang teori ini. Terkadang ada hal yang kita masih pro dan kontra. Penghargaan tidak efektif, tapi terkadang penghargaan masih ada sih yang efektif. Tapi tidak semuanya.
Di sini dianggap bahwa ada penghargaan yang diberikan itu salah satunya, misal rankingan, itu bisa menimbulkan iri dari teman yang lain atau merasa tidak percaya diri dari temannya yang lain. Temannya satu pintar, dia tidak pernah dapat apa-apa penghargaan rankingnya dia dapat, dia merasa rendah diri. Jangankan anaknya, orang tuanya pun bisa rendah diri. Semisal tidak naik nih, temannya tetangganya dapat ranking terus, dianya tidak naik. Jangankan anaknya, orang tuanya pun bisa tak pede. Ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah seperti ini, dia jadi apa? Kadang-kadang namanya anak-anak ya, iri kan wajar gitu ya. Kalau satunya disayang, lebih sayang guru, biasanya kan anak yang prestasi ini kan suka jadi perhatian guru nih secara tidak sadar ya, kita suka lebih sering minta tolong sama yang satu orang yang lebih pandai begitu. Jadi dia merasa oh guru ini tidak sayang sama aku. Jadi dia dengan temannya yang itu jadi kayak kurang suka gitu jadi. Karena dia mendapatkan perbedaan perlakuan begitu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Di sini artinya anak itu kalau misalnya ada kita kasih tugas sampai ke level ini dia sudah dapat imbalan, ya sudah dia kerjakannya hanya sampai level itu saja. Karena dia mikirnya sampai misalnya tugas yang kita berikan itu kita kasih levelnya misalnya level 1, level 2, level 3. Level 1 pun dia sudah dapat penghargaan, ya sudah dia mengerjakannya hanya sampai level 1. Dia udah dapat penghargaan tuh apa? Capek-capek lagi. Tapi kalau penghargaan itu tidak ada, dia bisa lebih dan didasari atas rasa suka atau rasa tanggung jawab, dia bisa berubah nih. Misalnya pada hari ini dia sampai level 1 ngerjainnya. Nanti level keduanya dia bikin posternya lebih bagus lagi misalnya. Dia suka lagi dapat informasi bahwa ini bisa dibikin poster yang 3 dimensi, bikin lagi dia lebih bagus. Jadi kreativitasnya tetap tinggi, berkembang selama dia menyukai hal tersebut. Tapi kalau hanya diberikan imbalan, ya sampai tahap itu aja dia mengerjakannya. Karena dia pikir sampai tahap ini pun udah dapat imbalan gitu. Ya. Kemudian, nah ini sama ya tadi sudah dibahas ya, motivasi dalam diri. Kemudian ini mematikan motivasi dari dalam diri karena dia tidak menyadari hal baik apa yang dia lakukan karena dia tahunya dia lakukan hanya untuk mendapatkan imbalan begitu. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Saya waktu baru belajar ini bingung juga saya. Apa sih keyakinan kelas? Selama ini yang saya tahu kan kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Tidak pernah saya dengar kata keyakinan kelas. Jadi di sini ambil dari kata keyakinannya adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Intinya itu ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi jika murid itu menyadari tanggung jawabnya, menyadari arti kata menghargai, menyadari arti kata motivasi, menghormati, menyayangi, jadi dia lebih tergeraknya itu lebih daripada hanya sekedar berdasarkan peraturan. Tidak boleh berkelahi, ya kan? Tidak boleh terlambat. Tapi ketika anak murid tersebut memperoleh keyakinannya atas dasar tanggung jawab, atas dasar menghargai, karena di teori ini kan menyebutkan bahwa jika kita terlambat, artinya kita tidak menghargai orang lain yang sudah datang tepat waktu. Istilahnya dia udah kerja duluan, nah kita baru mulai. Begitu. Itu keyakinan yang hendak ditimbulkan gitu ya. Kemudian murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya peraturan-peraturan yang diberikan. Kalau selama ini kan kita hanya nulis peraturan tata tertib kelas misalnya, tanpa memberikan kesadaran mengapa, atas dasar apa, dan tujuannya apa peraturan itu dibuat. Jadi di sini kita ingin mengubah suatu konsep dari peraturan menjadi penyadaran, gitu, penyadaran diri. Kemudian tahapan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Tahapannya seperti ini. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang pertama,
kita bikin itu tidak berupa peraturan, ya, tapi lebih abstrak. Jadi anak-anak nanti kita tidak perlu banyak-banyak membuat peraturan, hanya kita kasih kata-kata kebajikan, misalnya tanggung jawab, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Jadi hanya seperti itu saja keyakinan kelas. Tapi nanti ada contohnya, itu beda ya antara kelas 1, kelas bawah dan kelas atas kan beda lah. Gak mungkin kelas bawah kita tulis itu saling menyayangi, tanggung jawab, ya. Beda nanti yang kelas bawah ada kata-kata yang lebih mudah untuk mengerti. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti tadi. Jangan berlari di selasar, tapi kita terus menjadi berjalan perlahan sebelum menjadi keyakinan, ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan buat keyakinan yang nggak cocok dengan di lingkungan dan tidak dikerjakan di lingkungan itu. Misalnya keyakinan itu menyantuni anak yatim piatu, ya kan kurang cocok gitu ya di kelas gitu ya. Jadi kita tidak bikin keyakinannya seperti itu gitu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti perumusan keyakinan kelas ini melibatkan murid juga. Jadi murid kita tanya itu, misalnya kita pancing ya. Kalau murid kan belum sampai pemikirannya ke sini, kita yang mancing. Misal kita kasih satu misalnya tanggung jawab, nanti kita kasih tuh kayak model mind map itu, peta pikiran. Jadi kita kasih di situ ada tanggung jawab, kita kasih anak-anaknya banyak. Kira-kira tanggung jawab ini apa? Mengerjakan PR, datang tepat waktu. Jadi biarkan anak-anak menjawabnya begitu. Kita pancing misalnya, kalau saya dulu memancing anak-anak terbiasa dengan peta pikiran itu, contohnya es krim. Dari kata es krim, apa sih yang kalian rasakan? Gitu. Apa yang dalam pikiran kalian? Enak, manis, susu, coklat, mahal. Jadi anak-anak terbiasa untuk membuat kaki dari hal utama itu. Sama dengan ini. Nanti kita tulis tanggung jawab misalnya. Anak-anak kita biasakan untuk dapat berpendapat sendiri tentang tanggung jawab itu. Kira-kira apa sih? Kita kasih paham dulu tuh tanggung jawab itu apa, gitu ya. Jadi karena saya sudah bilang nanti, artinya saya pengennya ini kita terapkan di sekolah kita, gitu ya. Saya tidak mau hal yang saya lakukan ini hanya sekedar memenuhi tugas saya. Jadi saya sebarkan dan kita coba deh lakukan juga nanti. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena ada hal dalam kita bahas dalam satu waktu mungkin ada yang luput. Jadi bisa kita ulang lagi, kita bahas kembali, gitu ya. Nah ini contohnya ya. Ini yang tadi saya katakan bahwa untuk kelas 1 tidak mungkin hanya sekedar kita sebut tanggung jawab aja, bingung dia. Jadi di sini kelas 1 keyakinan kelasnya bisa saja seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi artinya kalau ada temannya yang diganggu kan dia merasa tidak senang. Jadi hal itu tidak boleh dikerjakan karena dia mengganggu kesenangan orang lain, begitu. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi nanti rumusannya seperti ini kalau untuk yang kelas 1 lebih detail. Karena kita nggak bisa juga maksain kelas 1 yang belum sampai pemikirannya ya. Kita paksakan seperti ini. Kemudian kelas 5 juga, karena fase SD ini kan masih fase yang nalarnya masih rendah. Jadi kita tetap bantu seperti ini. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini kan artinya
untuk menghindari, jangan mencuri, jangan mengambil barang temannya. Kalau pinjam balikan. Kemudian yang keempat, dari teori kebutuhan dasar manusia itu disebutkan bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Nanti kita ada ada perbedaan antara kebutuhan dasar sama dunia berkualitas. Nanti ada kaitannya di situ. Pertama, kebutuhannya itu utamanya adalah bertahan hidup. Jadi semua manusia itu pasti punya kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Misalnya makan, minum, ya, punya pekerjaan juga salah satu dari upaya kita untuk bertahan hidup. Kemudian biasanya setelah bertahan hidup, yang kita perlukan setelah kita hidup itu biasanya, kalau pertanyaan yang kita ajukan, coba ya, Bu Marta, coba kalau dilihat dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, setelah bertahan hidup yang utama ini, nggak ada orang bilang yang pertamanya saya perlu kekuasaan, nggak pernah, nggak mungkin. Pertamanya pasti bertahan hidup dulu. Kira-kira kalau setelah dari 4 ini, setelah bertahan hidup, Bu Marta mikirnya mana yang lebih Ibu butuhkan selain bertahan hidup? Kan pertamanya bertahan hidup nih. Apakah Bu Marta pikir saya perlu penguasaan ini, saya udah bertahan hidup, saya butuh kekuasaan. Kekuasaan atas anak, kekuasaan atas suami, bisa saja ya. Banyak kekuasaan. Ya, bisa kasih sayang dan rasa diterima, bisa juga kebebasan. Udah bertahan hidup, aku butuh kebebasan. Kebebasan ngapain aja, gitu ya. Atau butuh, aku udah bisa bertahan hidup, kayaknya aku butuh kesenangan deh. Kira-kira mana Bu Marta? Ya, kebebasan. Ini tak ada salah benar ya. Jadi yang dibutuhkan kebebasan. Bu Marta, versi Bu Marta. Versi Nobi gimana Nobi? Setelah bertahan hidup, kira-kira kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh Bu Nobi? Ada penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Kasih sayang dan rasa diterima. Pak Bayu, apa coba? Kasih sayang dan rasa diterima. Bu Risma, kesenangan. Jadi udah bertahan hidup, ya kesenangan habis itu. Nggak salah juga, siapa berani nyalahkan? Nggak bebas. Wah, ini apa ini? Kesenangan. Oke. Lydia apa? Kesenangan dong. Mila apa Mila? Kasih sayang dan pulau. Kasih sayang. Bu Ome? Kasih sayang. Bu Yayu? Kasih sayang dan rasa diterima. Bu Emi apa kira-kira Bu Emi? Epi? Oh, kurang kasih sayang. Kami kasih sayang. Udah kemudian kasih sayang, makanya nyari kesenangan gitu ya. Rizky coba, Rizky apa nih? Widya ada kesenangan ya tahu. Widya, oh kasih saya kurang kasih sayang. Bu Siska apa Bu Siska? Bertahan hidup. Ya itu yang pertama, bertahan hidup. Setelahnya Semangat, Pak. kesenangan ya. Murid kita itu kan berasal dari latar belakang hidup yang berbeda-beda. Tentunya kita juga harus tahu latar belakang hidup mereka sehingga mungkin dapat mempengaruhi perilaku dia di kelas. Apakah dia nakal itu karena kurang perhatian? Apakah dia nakal atau tidak konsen karena lapar perutnya? Bisa saja. Jadi mengapa kita bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia itu? Untuk mengetahui dasar dari perilaku murid. Misal dia kurang mendapatkan prestasi yang kurang di kelas ya, dia mikirnya gini, aku ini udah kurang, aku nggak bisa belajar apa-apa, tapi paling enggak kalau aku ada ulangan tuh nyaman nih.
Berarti dia mendapatkan caranya itu dia menguasai temannya yang pintar. Oke, kemudian kita bahas tentang kaitannya dari 5 dasar kebutuhan dasar manusia ke dunia berkualitas. Jadi di sini dikatakan bahwa dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Di sini berbeda dengan kebutuhan dasar yang lebih bersifat umum dan universal. Dunia berkualitas lebih unik dan personal. Ya. Sehingga jumlah kriterianya tidak banyak, beberapa hal saja yang sangat signifikan, benar-benar terbaik dalam hidup Anda dan membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Dan kita mempelajari tentang dunia berkualitas ini agar kita bisa juga menanyakan hal ini kepada murid, sehingga kita bisa tahu keinginannya itu seperti apa. Apa sih keinginannya? Kami ingin jadi anak seperti apa sih? Gitu. Agar lebih mudah nanti dalam menangani ketika anak tersebut menemui masalah. Di dalam memerankan posisi kita sebagai guru, kita memiliki beberapa peran kontrol. Bahwa terkadang kita berperan sebagai penghukum. Ya. Hukum. Artinya ketika anak salah langsung tak hukum gitu. Nulis kamu 100 halaman. Udah beres. Selesai masalah. Atau kedua, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Misal, pembuat rasa bersalah. Tak kasihan kamu sama orang tua dan ngelokolain kamu susah-susah kerja, beli kamu baju seragam. Ya, jadi ketika anak bermasalah, anak itu melakukan kesalahan, kita posisinya sebagai pembuat rasa bersalah nih. Jadi kita semua apa yang kita lakukan itu untuk membuat anak itu merasa bersalah, gitu. Jadi posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Tak kasihan kan sama ibu dia capek-capek ngajar, masih janda pandai-pandai, yang rajin lah belajar, ya kan? Biar dia merasa bersalah, dengan harapan dia itu mau berubah gitu ya. Kemudian ada nih yang sering berposisi sebagai teman. Kalau berposisi sebagai teman ini kita ngomongnya akrab, bestian nih sama anak-anak muridnya. Dan saya lihat sekarang kecenderungannya guru-guru muda nih biasanya nih. Jadi guru-guru muda nih yang seangkatan, dia masih muda kan? Enggak deh kayaknya. Kategori misalnya kayak Siska, kayak dong jadi guru muda-muda itu, biasanya dia kalau berperan sebagai guru itu jadi teman tuh sama anak-anaknya. Ayo kita belajar, apa sih yang susah? Sini mana ibu bantu? Mana sih? Ini pun tidak bisa kan? Ayo sini. Gitu ya. Jadi kita posisinya sebagai teman. Ketika anak membuat masalah, kita juga berperan sebagai teman. Ngapa? Ada apa lagi? Kamu terlambat? Kamu terlambat ngapa? Ban bocor kah? Atau apa? Jadi kita bertanya itu dalam tensi yang rendah karena kita sebagai teman. Atau ada sebagai pemantau. Kamu nakal lagi ya? Saya aduin ke kepala sekolah ya. Aduin sama orang tuamu ya. Atau ada yang berperan sebagai manajer. Nah, di sini yang diharapkan dari teori disiplin positif ini bahwa kita dapat berperan sebagai manajer, yaitu melakukan sesuatu hal ya untuk melakukan perbaikan dari anak tersebut. Kita sadarkan dulu tentang nilai-nilai kebajikan dan segala macam. Kita kembalikan lagi identitas gagalnya menjadi identitas sukses, sehingga dia bisa kembali lagi ke lingkungan. Tentang segitiga restitusi. Tentang restitusi ini kita memakai pola segitiga. Jadi segitiga restitusi itu pusatnya seperti ini. Pertama, kita menstabilkan identitas. Setiap orang caranya nih menstabilkan dia. Dia kan lagi kacau nih, lagi bimbang, nggak stabil, lagi labil. Kita menstabilkannya lagi itu dengan perkataan setiap orang pasti pernah salah. Jadi kita nggak langsung ngalah itu.
Kita kasih tahu dulu setiap orang pasti salah. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya. Terus kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Ini kamu udah melakukan sesuatu seperti ini. Kita tanyakan, kamu berbuat seperti itu, apa ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Apakah ada cara lain yang lebih baik daripada memukul? Itu maksudnya. Entah ngadu ke guru kan, nggak perlu langsung kamu pukul, gitu ya. Terus kita sadarkan juga kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi kita sekali lagi kita tidak menyalahkan anak, tapi kita pahami lagi dia tujuannya apa. Seperti tadi dia tujuannya saya bela teman bu, pak saya bela teman. Dan kita bilang bahwa tindakannya tidak salah karena dia sayang sama temannya, tapi sayangnya itu kita arahkan. Kalau sayang yang tidak bantu teman dalam berbuat kejahatan, seharusnya gimana? Oh ya pak, nasihati pak. Tadi kan dia bilang sampai gitu. Jadi ketika kita pertanyakan, kamu sayang sama teman itu baik, tapi kalau sayangnya itu sayang dalam hal kejahatan, misalnya teman kamu ngajak nyuri motor tadi saya bilang, apakah kamu bantu dia nyuri motor juga, atau kamu nasihati dia? Oh ya pak, nasihati pak. Nah, kan gitu jawabannya. Jadi kita sadarkan dia atas hal baik dan benar gitu. Hal baik benar salah. Jadi tidak semua hal yang baik yang merasa menurut dia baik itu benar gitu. Itu yang kita sadarkan. Itu dalam proses validasi tindakan yang salah ya. Kemudian dalam fase tindakan segitiga yang terakhir, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah ini makanya kita dalam syarat untuk melaksanakan segitiga restitusi ini, kita sudah harus ada keyakinan kelas dulu. Jadi kita bisa mempertanyakannya. Di dalam kelas kita ada keyakinan apa tuh? Saling menyayangi. Adakah keyakinan kita? Kira-kira kamu melakukan ini melanggar nggak dengan yang kita sudah yakini bersama? Oh ya pak, dengan memukul saya tidak sayang. Itu maksudnya. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang kita sadarkan bahwa ia telah melanggarnya gitu. Dari dalam rangka ini nih, tapi tidak kita salahkan, ya tidak apa-apa, ya sudah. Sekarang kita kasih dia pilihan. Kita tanya dulu nih, kamu mau jadi orang kayak apa? Kamu mau jadi preman dah? Dari tadi saya tanya. Enggak pak, gitu. Kayak tadi kan saya tanya, kamu suka sama dia tak suka sama kamu, terus kamu marah. Dia ada gosip, tuh cewek suka sama orang lain, cemburu, jadi cowok yang satu mau dibantainya. Iya kan? Jadi saya bilang aja tadi, kamu tuh kan masih umurnya 12 tahun. Biasa laki-laki nikah itu umur 25 tahun. Ya kan, masih ada 13 tahun. Nanti 13 tahun, selama masa 13 tahun itu kamu bisa cari kerja, sekolah yang baik, dapat sekolah kerja, kemudian kamu dapat pekerjaan yang baik, kamu punya motor atau kamu punya mobil, nanti kamu lewat di depan si Chelsea itu langsung tinggi. Tadi panggil juga ketawa Chelsea-nya. Makanya tadi ujung-ujungnya ketawa semuanya kan. Jadi saya bilang, nanti kalau udah besar, tiba-tiba nanti kamu bisa begitu ke orang tuanya, pakai mobil kamu atau pakai motor kamu udah ada pekerjaan apa. Kalau perlu nek dipakai, saya bilang. Ya kan? Saya bilang datang ke rumahnya, Pak, saya mau lamar anak bapak. Saya bilang, jadi sekarang ini bukan belum akhirnya, saya bilang. Jadi ketawanya juga, iya Pak, dia bilang kayak gitu. Dan nanti kamu kalau kamu udah punya pekerjaan segala macam, saya tanya, saya sih mau nggak bisa disebut dia udah punya pekerjaan yang baik. Ketawa aja dia tuh. Nggak nolak kan, ketawa saya bilang. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya mereka ketawa sama-sama, jadi cair mereka hubungannya antara Valentino dengan si siapa? Level ya. Nah gitu. Jadi apa? Tadi saya berusaha juga sih belajar lah cara kita mempraktekkan ini gitu. Jadi sekian ya Bapak Ibu. Saya harap itu pembahasan kita dari awal tadi tentang disiplin positif. Ya, tentang perbedaan apa sih hukuman, apa sih konsekuensi, apa sih restitusi, ya. Kemudian apa sih pada dasar kebutuhan manusia, apa sih dunia fantasi mereka. Kemudian posisi kontrol kita. Terkadang kita posisi kontrol itu harus satu, kita kadang ngerangkap itu macam-macam. Ya. Jadi dari hal yang kita bahas bersama tadi, saya harapkan nanti kita bisa menindaklanjuti. Saya harap nanti masing-masing dari kita bisa membuat kesepakatan gitu.
Nanti saya juga boleh tuh, saya bikin keyakinan sekolah. Bapak Ibu bikin keyakinan kelas, kita bikin keyakinan sekolah. Begitu. Ya. Jadi apakah nanti ada yang telah datang, saya kan tinggal nanya nih, kira-kira ini saling menghormati tidak? Ya kan tidak apa-apa sekalian. Nanti apakah saya perlu restitusi gitu kan? Ya tidak apa ya. Jadi Bapak Ibu silakan bikin keyakinan kelas, saya coba bikin keyakinan ke sekolah. Jadi nanti saya tanya, kira-kira Bapak Ibu ngajarnya pakai RPP tidak? Kira-kira melanggar restitusi apa ini? Melanggar keyakinan apa gitu? Bertanggung jawab enggak gitu kan? Jangan gitu. Dan saya maunya apa yang saya lakukan selama saya pendidikan di CGP ini, yang saya lakukan, kita presentasi, kita diskusi bersama itu tidak hanya sekedar memenuhi tugas saya, tapi saya ingin itu juga bermanfaat langsung bagi sekolah kita bersama gitu ya. Jadi saya mohon dukungannya dengan Bapak Ibu. Nanti hal ini kita tidak lanjuti saja. Saya kira cukup sekian ya, semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan dan kita bahas bersama. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada dari perkataan saya yang menyinggung perasaannya, walaupun itu ada yang sengaja ada yang tidak ya. Tolong dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.